Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang, tempat di mana suara menjadi jendela hati, dan narasi menjadi cermin jiwa. Di sini, kita tidak hanya mendengar, tapi merenung, tidak hanya belajar, tapi menyelami arti terdalam dari kehidupan. Jika kamu merasa hidupmu sedang terjebak, atau pikiranmu sedang berperang dengan diri sendiri, maka kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang banyak orang tidak mau mengakuinya. Sesuatu yang sering disembunyikan di balik tawa. Dikaburkan di balik harapan menang. Tapi sebenarnya, ia perlahan membunuhmu dari dalam. Ini adalah kisah tentang perjudian. Tentang jerat yang tak terlihat. Tentang kecanduan yang diam-diam menjatuhkan manusia ke dasar hidupnya. Dan tentang jalan pulang. Kadang manusia tidak langsung jatuh karena hal besar. Tapi karena satu langkah kecil. Yang terasa menyenangkan. Yang terasa tidak berbahaya. Itulah awal mula perjudian masuk ke dalam hidup. Awalnya, hanya iseng. Hanya mencoba. Cuma 10.000. Cuma main bola. Cuma satu putaran. Tapi dari cuma itulah, segalanya mulai tergadai. Satu demi satu, tak terlihat. Perjudian bukan soal menang atau kalah. Bukan soal hoki. Bukan soal uang. Tapi soal jiwa yang perlahan dibutakan oleh harapan semu. Setiap kali kamu menang, otakmu menagih sensasi itu lagi. Dopamin naik. Rasanya seperti bahagia. Seperti punya kendali. Seperti mampu memprediksi masa depan. Padahal kenyataannya, kamu hanya sedang diperdaya sistem. Kamu tidak sedang bermain. Kamu sedang dijadikan mangsa. Ada satu hal yang tidak pernah dikatakan oleh para pemain judi yang sudah dalam. Bahwa kemenangan mereka yang sesekali itu, tidak pernah cukup untuk menutupi kerugian besar yang sudah mereka telan. Dan parahnya, kemenangan itulah yang membuat mereka terus bertahan. Terus mengejar. Terus berharap. Seperti tikus lab yang menekan tuas berharap makanan keluar. Padahal mesin itu rusak. Dan hanya memberikan iming-iming sesekali untuk membuat si tikus tetap bermain. Apakah kamu merasa hal ini sedang terjadi padamu? Pernahkah kamu berbohong soal uangmu karena ingin main lagi? Pernahkah kamu merasa gelisah jika belum pasang hari ini? Pernahkah kamu membayangkan, kalau hari ini menang besar, aku akan berhenti? Itulah ilusi paling jahat dari perjudian. Keyakinan bahwa kamu bisa berhenti setelah menang besar. Nyatanya, tidak. Karena yang dikejar bukan lagi uang. Yang dikejar adalah sensasi kemenangan itu sendiri. Perjudian adalah candu tanpa zat. Kamu tidak perlu suntikan. Tidak perlu obat. Tidak perlu asap. Cukup akses internet. Dan kamu bisa merusak seluruh hidupmu dari layar kecil itu. Dan tragisnya, kamu tidak sadar bahwa kamu sedang menghancurkan diri sendiri dengan sukarela. Sampai suatu hari, tagihan datang. Pekerjaan hilang. Hubungan rusak. Kepercayaan hilang. Kamu mulai mengemis, meminjam, menipu. Lalu membenci diri sendiri. Kamu berpikir, aku bodoh. Aku bego. Kenapa aku begini? Tapi di saat bersamaan, ada suara kecil yang berkata, coba satu kali lagi, mungkin kali ini menang. Itulah titik terendah yang tidak disadari. Bahwa perjudian bukan lagi soal keputusan. Tapi sudah menjadi ketergantungan yang membunuh perlahan. Dan jalan keluar bukan sekadar uninstall aplikasi. Bukan hanya menahan diri. Tapi mengerti akar luka yang membuatmu lari ke perjudian sejak awal. Apa yang kamu cari? Apakah itu pelarian dari kenyataan? Apakah itu rasa tidak berdaya dalam hidup yang terasa hampa? Apakah kamu mencoba menjadi seseorang lewat kemenangan cepat? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Banyak orang berjudi bukan karena serakah. Tapi karena ingin merasakan kemenangan dalam hidup yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Sayangnya, perjudian hanya memberikan kemenangan palsu. Sementara hidup tetap berjalan ke arah kehancuran. Maka jika kamu ingin keluar,
Kamu tidak hanya perlu berhenti berjudi, tapi kamu harus membangun kembali dirimu yang utuh. Dan itu dimulai dengan memaafkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa keluar dari jebakan jika kamu terus menyalahkan diri sendiri tanpa memahami kenapa kamu jatuh ke sana. Kamu tidak bodoh. Kamu tidak bejat. Kamu manusia. Dan manusia punya luka. Dan seringkali, perjudian hanyalah cara tercepat untuk mematikan rasa sakit itu sejenak. Tapi mematikan rasa sakit bukan berarti menyembuhkan. Seperti orang yang meminum racun karena tidak tahan dengan nyeri. Bukannya sembuh, dia malah mati perlahan. Perjudian seperti itu. Memberikan pelarian, tapi bukan penyembuhan. Dan saat kamu sadar bahwa kamu ingin sembuh, itu adalah awal kekuatanmu. Bukan karena kamu sudah berhasil berhenti, tapi karena kamu sudah ingin berhenti. Kadang kita tidak bisa melawan sendiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan, karena kamu cukup rendah hati untuk meminta bantuan. Katakan pada dirimu, aku ingin bebas. Aku ingin hidupku kembali. Aku ingin punya kendali, bukan jadi budak tombol digital. Lalu temukan satu orang saja. Satu orang yang bisa kamu percaya untuk mendengarkan kisahmu. Tanpa menghakimi. Bisa teman, keluarga, atau komunitas, atau konselor. Apapun itu, bicarakan, keluarkan. Karena selama berjudi, kamu hidup dalam rahasia. Dan rahasia itu adalah penjara paling sunyi yang pernah diciptakan manusia. Setiap kebohongan, setiap transaksi sembunyi-sembunyi, setiap senyum pura-pura, membuatmu hidup dalam dua dunia. Yang terlihat, dan yang kau sembunyikan. Saat kamu jujur tentang kecanduanmu, maka tembok rahasia itu mulai retak. Dan cahaya masuk perlahan. Mungkin kamu akan menangis. Akan merasa malu. Akan merasa bodoh. Tapi justru di titik itulah, penyembuhan dimulai. Pikiranmu akan mulai jernih. Kamu akan melihat bahwa hidup yang sederhana, yang bebas dari taruhan, yang tidak dikejar-kejar rasa cemas, ternyata jauh lebih damai. Kamu akan kembali merasakan arti tidur nyenyak. Arti tertawa yang tidak dibuat-buat. Arti bekerja yang tidak hanya untuk menutup kerugian. Dan yang terpenting, kamu akan belajar mencintai dirimu kembali. Karena selama berjudi, kamu tidak menghargai dirimu. Kamu memperlakukan dirimu seperti alat. Untuk menghasilkan uang. Untuk menang. Untuk sensasi. Padahal kamu bukan mesin. Kamu manusia. Yang layak dicintai. Bukan dihakimi oleh kegagalanmu. Berhenti berjudi bukan soal melawan keinginan. Tapi soal mengisi kekosongan yang dulu kamu tutupi dengan taruhan. Isi dengan apa? Dengan relasi yang jujur. Dengan pekerjaan yang bermakna. Dengan rutinitas yang sehat. Dengan spiritualitas yang kamu temukan sendiri. Mulailah hari dengan syukur. Akhiri malam dengan refleksi. Dan setiap kali muncul dorongan untuk kembali, katakan, aku tidak sedang butuh menang. Aku sedang butuh ketenangan. Dan percaya, lambat laun, kamu akan menyadari bahwa rasa damai jauh lebih mahal daripada hadiah jutaan dari perjudian. Kadang kamu akan gagal. Kadang kamu tergelincir lagi. Kadang kamu tidak kuat. Tapi itu tidak membatalkan niatmu untuk sembuh. Kamu sedang menyembuhkan kebiasaan yang dibangun selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kamu sedang membongkar sistem kecanduan yang disusun diam-diam oleh algoritma dan psikologi pasar. Kamu tidak sedang lemah. Kamu sedang melawan musuh yang sangat licik. Perjudian modern adalah permainan psikologi. Ia tahu kapan memberi hadiah. Kapan membuat kamu hampir menang. Kapan membuat kamu merasa sayang untuk berhenti. Itulah kenapa berhenti berjudi bukan cuma soal niat, tapi soal strategi.
Dan strategi pertama adalah singkirkan aksesnya. Uninstall. Blokir situs. Ganti nomor. Hapus akun. Putus jalur. Kamu tidak bisa berhenti jika mesinnya masih dalam genggaman. Setelah itu, isi waktumu. Karena kekosongan adalah pintu setan lama kembali. Bekerja. Berolahraga. Belajar hal baru. Bantu orang lain. Mulai rutinitas baru. Kamu butuh pengganti. Sesuatu yang membangkitkan semangat tanpa harus mempertaruhkan uang. Ingat, judi bukan hanya tentang uang, tapi tentang eksitasi yang kamu cari. Sensasi, ketegangan, harapan. Itu bisa kamu temukan di tempat lain. Di karya, di pencapaian, di proses menanam dan memanen sesuatu dengan jujur. Saat kamu mulai membangun hidup yang baru, akan ada masa di mana kamu merasa ingin menyerah. Karena hidup yang jujur terasa membosankan. Tidak secepat menang taruhan. Tidak seintens roller coaster taruhan bola. Tapi ingatlah, ketenangan bukan sesuatu yang datang cepat. Ia dibangun dengan sabar. Dengan satu hari demi satu hari. Dengan satu keputusan kecil yang kamu menangkan dalam diam. Dan perlahan, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang dulu asing. Tidur yang nyenyak. Nafas yang ringan. Dompet yang tidak kosong. Wajah keluarga yang tersenyum. Hati yang tidak bersembunyi lagi. Dan kamu sadar, ini kemenangan yang sejati. Yang tidak diumumkan di notifikasi, tapi terasa di dalam dada. Kamu akan mengingat masa lalumu. Tapi bukan untuk kembali, melainkan untuk mengenang betapa kuatnya kamu sekarang. Karena pernah berada di dasar, dan kini mulai memanjat ke cahaya. Tahukah kamu, mengapa banyak orang tidak bisa keluar dari perjudian meskipun mereka tahu itu merusak? Bukan karena mereka tidak sadar. Bukan karena mereka tidak takut. Bukan karena mereka jahat. Tapi karena mereka merasa sudah terlalu dalam. Sudah terlalu hancur. Sudah tidak mungkin dimaafkan. Mereka percaya bahwa pintu keluar itu sudah tertutup. Bahwa orang-orang sudah membenci mereka. Dan bahwa Tuhan pun mungkin sudah kecewa. Itulah jebakan terdalam dari perjudian. Bukan hanya menghancurkan hidup, tapi menghancurkan harapan untuk pulih. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Karena yang paling rusak pun masih bisa diselamatkan. Jika ada kemauan untuk jujur, dan keberanian untuk bangkit. Orang-orang di sekitarmu mungkin marah. Tapi lebih dari itu, mereka sakit hati karena mencintaimu. Kamu tidak kehilangan cinta mereka. Kamu hanya membuat cinta itu terluka. Dan luka bisa sembuh. Dengan waktu. Dengan usaha. Dengan kejujuran. Kamu mungkin sudah berbohong. Sudah mencuri. Sudah menghancurkan kepercayaan. Tapi kamu juga bisa membangunnya kembali. Langkah demi langkah. Mulailah dengan aku minta maaf. Bukan dengan janji, tapi dengan aksi. Dengan menjadi versi terbaikmu yang baru. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kamu bisa mengubah arah langkahmu sekarang. Dan inilah kebenaran yang sering disembunyikan. Hidup setelah lepas dari perjudian bisa terasa lebih indah dari sebelumnya. Karena kamu tidak hanya mendapatkan uang kembali, tapi juga harga diri, hubungan yang tulus, ketulusan dari diri sendiri, dan kedamaian yang dulu kamu cari di tempat yang salah. Perlahan kamu akan sadar, kemenangan terbaik bukan di atas meja taruhan, tapi saat kamu bisa berkata, hari ini aku tidak menyerah. Hari ini aku tetap bebas. Setiap hari kamu menang, tanpa perlu sorak-sorai, tanpa perlu saldo mendadak naik. Tapi kamu menang atas dirimu sendiri. Dan itu
adalah jenis kemenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Kamu sudah berjalan jauh. Dari titik tergelap, menuju titik terang yang perlahan mulai kamu kenali kembali. Dan inilah satu kebenaran yang harus kamu dengar hari ini. Kamu layak untuk hidup damai. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk dimaafkan, termasuk oleh dirimu sendiri. Perjudian pernah mencuri waktumu. Pernah menipumu. Pernah membuatmu merasa seperti pecundang. Tapi itu dulu. Sekarang, kamu tahu. Kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari keputusan hari ini. Kamu bisa memilih untuk tidak mengulang. Untuk tidak kembali. Untuk tidak lagi menjual ketenangan demi kesenangan sesaat. Mungkin masih akan ada godaan. Mungkin masih akan ada hari-hari berat. Tapi bedanya, sekarang kamu punya kesadaran. Sekarang kamu tahu. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan risiko. Dan tidak ada sistem taruhan yang bisa memberi nilai hidup seutuhnya. Kehidupan yang nyata ada dalam hubungan yang jujur. Dalam keringat yang halal. Dalam pekerjaan yang bermakna. Dalam pagi yang kamu mulai tanpa rasa takut. Dalam malam yang kamu lewati tanpa rasa bersalah. Saat kamu benar-benar lepas, kamu tidak akan merasa kehilangan. Justru kamu akan merasa menemukan kembali hidupmu. Dan itu tidak ternilai. Ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Bantu orang lain yang juga terjebak. Kisahmu, lukamu, dan keberhasilanmu bertahan. Bisa menjadi cahaya bagi seseorang di luar sana yang masih terjatuh. Jangan simpan penyembuhanmu hanya untuk dirimu. Bagikan. Karena kamu tahu rasa sakitnya. Dan kamu tahu bahwa keluar itu mungkin. Mungkin kamu dulu merasa sendirian. Tapi sekarang, kamu bisa menjadi alasan seseorang tidak merasa sendirian lagi. Dan ingat, dalam proses hidup ini, tidak ada manusia yang benar-benar utuh. Kita semua pernah jatuh, pernah salah, pernah menyimpang. Tapi bukan itu yang menentukan akhir cerita. Yang menentukan adalah keberanianmu untuk kembali. Dan hari ini, kamu sudah memulainya. Kamu boleh bangga. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk sembuh. Kamu mungkin tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi kamu bisa memperbaiki arahmu. Dan itu lebih dari cukup. Teruslah melangkah. Meski perlahan. Teruslah bertahan. Meski tak ada yang tahu. Karena di setiap langkah itu, ada hidup baru yang sedang tumbuh dalam dirimu. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini dengan sepenuh hati. Jika kamu sampai di sini, maka kamu telah menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menghadapi dirimu sendiri. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tapi menjadi lentera kecil dalam perjalanan hidupmu. Karena kamu layak hidup dalam damai, bukan dalam ketakutan yang disamarkan dengan taruhan. Terima kasih telah bersama kami di channel Mindset Jangka Panjang. Jika narasi ini menyentuh hatimu, bagikan kepada mereka yang kamu sayangi. Karena suara bisa menjadi obat. Dan kata-kata bisa menjadi awal perubahan. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap jaga dirimu. Dan terus tumbuh dalam kesadaran.